Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ketut Marto Yudiaryana dengan NIM 21102102022. Dan saya Febri Anissa Siregar dengan NIM 211100210021. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan buat kita semua dan salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat kabel yaitu strike dan cross. Baik, ada beberapa peralatan yang kita harus persiapkan sebelumnya. Mulai dari yang pertama yaitu tang crimping untuk nanti menyegel dari RJ45 nya. Kemudian yaitu ada port RJ45 yang kita gunakan. Nah, selanjutnya di sini juga ada tester. Jadi untuk mengetes nanti apakah kabelnya terhubung atau tidak. Dan tentunya yaitu kabel RJ45. Nah, untuk kabelnya ini yaitu tipe Cat 5 atau boleh juga menggunakan Cat 6. Baik, kita langsung saja proses pembuatannya. Nah, baik, sekarang adalah tahap bagaimana cara merangkainya. Nah, pertama tentu saja kita ambil kabelnya untuk kita kelupas pada bagian sini. Nah, kita akan kelupas sekitar 1,5 atau 2 cm. Nah, untuk mengelupasnya bisa menggunakan tang tersebut. Jadi ada pada bagian bawah sini. Nah, ini digunakan untuk mengelupasnya. Dan pada bagian sini ada juga berupa tang potongnya. Jadi untuk memotong atau merapikan kabelnya nanti. Baik, kita gunakan di bagian sini. Jadi gunakan bagian sini untuk memotongnya atau maksudnya mengelupasnya. Nah, kemudian di sini ada beberapa lilit. Baik, kabel-kabel tersebut sudah muncul. Nah, dimana ini berpasang-pasangan. Nah, kemudian kita buka kabel-kabel tersebut agar terlepas dari lilitan dari awalnya. Nah, pada tahapan sekarang yaitu kita akan membuat kabel tipe cross. Nah, itu yang digunakan untuk menghubungkan PC dengan PC atau switch dengan switch ataupun yaitu hub dengan hub. Nah, untuk urutan kabelnya yaitu baik, di sini untuk mensejajarkannya, dimana kabel ini masih belum sejajar, jadi harus disejajarkan terlebih dahulu agar proses penyepretannya itu berhasil. Maka akan dipotong pada bagian sini. Ini dari nanti ketika sudah sejajar, maka bisa diurutkan kabelnya sesuai dengan jenis kabel yang akan dibuat. Nah, pada saat ini yaitu akan membuat yaitu tipe crossover. Baik, jadi untuk urutan kabel tipe cross, nah dimana kan kabel itu ada dua ujung. Nah, untuk ujung bagian pertama yaitu urutannya mulai dari putih oranye, kemudian ada orange, kemudian ada putih hijau, kemudian yang selanjutnya yaitu ada biru, kemudian ada yaitu putih biru, kemudian hijau, putih coklat, dan selanjutnya yang terakhir yaitu coklat. Baik, berikut ini merupakan urutan dari kabel tipe cross untuk ujung kedua. Jadi untuk ujung pertama sudah tadi, sekarang adalah ujung keduanya. Nah, yaitu tentu saja urutannya berbeda. Yang pertama yaitu putih hijau, kemudian hijau, selanjutnya yaitu putih orange, kemudian biru, putih biru, orange, putih coklat, dan terakhir yaitu coklat. Baik, tinggal dimasukkan pada ujung sini 8 pin. Nah, tinggal dimasukkan seperti ini. Baik,
Jika sudah, maka untuk tembaga pada bagian sini sudah ditekan dengan alat crimping ini. Nah, selanjutnya juga hal yang sama dilakukan pada ujung berikutnya. Jadi nyambung atau tidak. Nah, caranya adalah dengan menggunakan alat ini, yaitu tester. Nah, pertama itu dimasukkan pada ujung sini. Baik, selanjutnya yaitu ujung keduanya seperti ini. Baik, jadi seperti ini. Nah, bila berurutan itu artinya sudah kabelnya terhubung dengan baik. Baik, selanjutnya yaitu membuat kabel jenis yang kedua. Nah, yaitu yang tipe strike. Nah, dimana jenis ini urutannya sama dari ujung 1 ke ujung 2, sehingga ini lebih mudah. Jadi untuk kabel jenis ini digunakan untuk menghubungkan jenis perangkat yang berbeda, misalnya laptop dengan wifi atau hub, kemudian PC dengan switch, atau switch itu sendiri dengan hub, jadi dengan perangkat yang berbeda alias tidak sama. Baik, langsung saja kita lakukan langkah yang sama seperti tadi, yaitu memotong kabelnya seperti ini, Baik, jadi untuk tipe kabel strike yang bakal kita buat itu untuk urutannya mulai dari warna putih orange, kemudian orange, kemudian yaitu putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan terakhir yaitu coklat. Nah, jadi ini ujung kedua tetap sama seperti ini, karena tipe strike ini memiliki persamaan dari setiap ujung 1 ke ujung 2, jadi tidak ada perbedaan seperti tipe cross yang sudah dibuat sebelumnya. Baik, karena di sini masih kurang rapi, jadi kita ratakan. Baik, seperti biasa langsung saja dimasukkan pada pin RJ45 nya seperti ini, dan pastikan agar tidak salah. Tinggal dipret menggunakan tang crimping seperti biasa, itu masukkan di sini pada bagian kode 8P atau pin 8 dan dijepret. Kabel strike ini yang sudah dibuat ini apakah berhasil, sama melakukan tester ya. Jadi caranya sama, di sini, kemudian ini juga ke sini, dan menekan tombol on pada testernya. Baik, jadi karena 8 pin sudah berhasil terdeteksi, jadi ini artinya kabel tipe strike yang dibuat ini sudah berhasil. Om Swastiastu, perkenalkan saya Febri Anissa Siregar dengan NIM 2111021021. Pada video ini saya akan membuat kabelan strike dan cross. Dalam membuat kabelan strike memerlukan beberapa alat dan bahan. Yang pertama ada tang crimping, yang kedua ada tester, yang ketiga ada kabel Cat 5, dan yang keempat ada konektor RJ45. Kabel strike merupakan kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung kabel satu dengan ujung kabel yang lainnya. Kabel strike digunakan untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Langkah pertama, kupas bagian ujung kabel Cat 5 dengan menggunakan tang crimping sekitar 2-3 cm. Pastikan agar tidak merusak kabel di dalamnya. Lalu selanjutnya, buka pilihan kabel, kemudian luruskan dan urutkan warna sesuai dengan standarnya.
Urutan kabel dimulai dari putih orange, orange, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, dan coklat. Setelah warna kabel tersusun dengan rapi, kita dapat memotong ujung kabel dengan menggunakan tang crimping agar kabel rata dan lurus. Setelah kabel rata dan lurus, masukkan ujung kabel yang sudah disusun ke dalam konektor RJ45, lalu pastikan kabel masuk dengan benar dan ujung kabel menyentuh ujung konektor. Lalu, tempatkan konektor RJ45 dan kabel yang sudah dimasukkan ke dalam tang crimping. Lalu tekan alat tersebut dengan kuat untuk mengunci konektor ke kabel. Lalu pastikan kabel terpasang dengan rapat dan kuat. Setelah mengkrimping konektor, maka kita perlu juga melakukan hal yang sama pada ujung kabel lainnya. Ulangi step by step, mulai dari mengupas kabel luar, membuka pilihan kabel, mengurutkan warna kabel, memotong rata kabel, memasukkan kabel ke dalam konektor RJ45, dan lalu mengkrimping konektor tersebut. Pada kabel lansek, setiap warna kabel memiliki fungsinya. Kabel warna orange, hijau, putih hijau berfungsi sebagai media pengirim data. Lalu kabel warna biru, putih biru berfungsi sebagai media pengirim paket suara. Sedangkan kabel warna coklat, putih coklat berfungsi sebagai pengirim tegangan DC. Setelah kedua ujung kabel Cat 5 selesai dimasukkan ke konektor dan dikrimping, maka kita perlu mengecek keberhasilannya pada tester. Jika berhasil, maka angka pada tester akan dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jika sudah berurutan, maka kabelan sudah berhasil dirakit, seperti pada video. Dalam pembuatan kabel cross, hampir sama dengan pembuatan kabel straight, di mana alat dan bahannya yaitu ada tang crimping, ada kabel Cat 5, ada tester, dan ada konektor. Langkah pertama dalam pembuatan kabel cross sama dengan pembuatan kabel straight, di mana langkah pertamanya yaitu kita mengupas bagian ujung kabel Cat 5 dengan crimping kira-kira sepanjang 2 cm. Lalu, buka pilihan kabel, kemudian luruskan dan urutkan warna sesuai dengan standar kabel straight, di mana dimulai dari warna putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Kabel cross merupakan kabel yang memiliki susunan berbeda antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Kabel cross digunakan untuk menghubungkan dua device yang sama.
Setelah warna kabel kita urutkan sesuai dengan kabel strip, maka kita perlu merapikan dan meluruskan kabel agar nantinya mudah untuk dipotong oleh crimping. Setelah kabel rapi, maka kita bisa memotong kabel tersebut menggunakan crimping. Potonglah kabel tersebut sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Setelah kabel terpotong dan sama rata, maka kita dapat memasukkan ujung kabel yang sudah disusun ke dalam RJ45 konektor. Lalu kita harus memastikan bahwa kabel yang kita masukkan itu benar dan ujung kabelnya menyentuh ujung konektor. Jika perlu, kamu harus lebih menekankan ketika kamu memasukkan kabel ke dalam konektor tersebut. Setelah kita memasukkan kabel ke dalam konektor RJ45, kita perlu memastikan kembali apakah kabel tersebut benar-benar mengenai ujung pada konektor tersebut. Setelah itu, maka kita bisa memasukkan kabel dan juga konektor tadi ke dalam alat, yaitu alat tank crimping. Lalu setelah itu, tekan alat crimping dengan kuat hingga mengunci konektor ke kabel. Lalu, pastikan kabel terpasang dengan rapat dan kuat. Untuk ujung kabel satunya, kita juga melakukan hal yang sama, yaitu mengulangi step by step, mulai dari mengupas kabel luar, membuka pilihan kabel, mengurutkan warna kabel, memotong rata kabel, memasukkan kabel ke dalam konektor RJ45, lalu mengkrimping konektor tersebut. Tetapi yang berbeda pada ujung kabel yang ini dengan yang satu lagi, yaitu urutan warna dari kabel ujung tersebut. Kabel cross memiliki urutan warna yang berbeda pada kedua ujungnya, di mana ujung kabel pertama memiliki warna putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Sedangkan pada ujung kabel kedua dimulai dari warna putih hijau, putih orange, biru, orange, putih coklat, dan coklat. Berdasarkan warnanya, kabel cross memiliki 3 fungsi utama, yaitu penghantar paket pada warna putih hijau, putih orange, dan orange, pengantar paket suara pada warna biru dan putih biru, lalu pengantar tegangan DC pada warna coklat dan putih coklat. Setelah kabel terpotong rapi dan rata, maka kita dapat memasukkan kabel ke dalam konektor RJ45 dan kita harus memastikan bahwa ujung kabel menyentuh ujung konektor. Kita juga dapat lebih sedikit menekankan kabel ke dalam konektor agar ujungnya benar-benar menyentuh ujung pada konektor tersebut. Setelah memastikan bahwa ujung kabel dan ujung konektor benar-benar menyentuh, maka kita bisa mengkrimping konektor tersebut menggunakan alat tang crimping. Tekan alat tersebut dengan kuat untuk mengunci konektor ke kabel, sehingga kabel tersebut terpasang dengan rapat dan kuat nantinya. Lalu setelah kedua sisi pada kabel cross selesai dirakit dan dikrimping, maka kita perlu mengecek keberhasilannya pada tester seperti pada kabel strap sebelumnya. Nah, jika berhasil, maka angka pada tester dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lalu pada sisi tester sebelahnya yaitu dimulai dari angka 3, 6, 1, 4, 5, 2, 7, dan 8. Nah, jika keduanya berhasil, maka kabel kamu bisa dikatakan berhasil dan dapat digunakan.
Demikianlah hasil demonstrasi saya pada kabel straight dan kabel cross. Jika ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Dua perangkat. Lalu ada kabelan Cat 5. Nah, pertama kita pasangkan kabelan ini kepada perangkat pertama. Lalu kabelan kedua kepada perangkat kedua. Baik, kita menuju ke settingan pada komputernya untuk menciptakan adanya komunikasi peer-to-peer dari setiap komputer. Nah, yang pertama kita masuk ke control panel, di mana settingan di sini dilakukan. Nah, kemudian kita masuk ke network and internet, network and sharing center, kemudian change adapter settings. Nah, di sini ada yaitu Ethernet. Nah, Ethernet inilah yang merupakan jaringan eksternal di mana LAN itu akan digunakan. Nah, kemudian di sini diklik kanan dan properties. Nah, di sini ada bagian Internet Protocol version 4 TCP IPv4. Nah, kemudian di sini kita akan klik property. Nah, pada settingan sini kita akan menggunakan using the following IP address karena kita akan mengkomunikasikan antara komputer. Jadi kita akan mengkomunikasikan antara satu dengan komputer. Nah, saja di sini kita menggunakan kode IP address secara umum yaitu 192.168.1.1. Nah, kemudian pada bagian subnet max ini kita klik saja, otomatis dia akan muncul. Nah, setelah settingan ini kita klik saja OK. Baik, di sini juga diklik close. Nah, kemudian kita menuju kembali yaitu network and sharing center. Nah, di sini ada yaitu change advanced sharing center, sharing setting. Nah, di sini ada network discovery. Nah, itu di turn on. Kemudian di bawahnya juga sama, file and printer sharing. Kemudian ada juga all network. Nah, di sini bakal diaktifkan juga. Nah, namun beberapa settingan ini agak berbeda, yaitu pada menu turn on itu dijadikan turn off. Baik, setelah itu baru di save. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk men-setting PC IP address pada perangkat kedua. Di sini untuk settingnya hampir sama dengan perangkat pertama, yaitu langkah pertama kita membuka control panel. Lalu kita membuka network dan internet. Lalu pada network and internet kita membuka network and sharing center. Selanjutnya kita membuka yaitu change adapter setting. Lalu setelah itu pada internet kita klik kanan, lalu kita klik property. Lalu kita pilih Internet Protocol versi 4 TCP IP versi 4. Lalu kita klik property. Lalu kita klik use the following IP address. Lalu pada IP address kita ketik. Lalu pada IP address kita ketik 192.168.1.2.
Lalu pada subnet max kita klik saja, maka akan muncul angka seperti ini. Lalu kita klik OK. Lalu kita close. Klik search. Lalu kita klik command prompt. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk mengecek apakah visi pada perangkat pertama terhubung kepada visi kedua, maka kita ketik ping 168.1 lalu kita ketik ping 192.168.1.1 lalu kita enter. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, maka PC 1 dan PC 2 sudah terhubung. Baik, untuk memastikan jaringan peer-to-peer ini berkomunikasi antara PC 1 dengan PC 2, nah untuk mengeceknya itu dengan menggunakan command prompt ini. Nah, di sini kita ketik ping, kemudian IP address yang sudah disebutkan sebelumnya yaitu 192.168.1.2. Nah, titik 2 ini karena kita akan berkomunikasi dengan PC 2-nya. Nah, setelah itu ya lanjut yaitu enter. Nah, pada tampilan ini artinya jaringan peer-to-peer-nya sudah bisa berkomunikasi dengan baik. Baik, untuk memastikan komunikasinya, semisal saya akan mengirimkan file berupa folder. Nah, di sini namanya jarcom. Nah, kemudian kita akan kirimkan dengan metode ini yaitu advert sharing, kemudian share this folder, dan oke saja. Nah, kemudian di sini ada share. Nah, di sini masih kosong, kita tambahkan terlebih dahulu. Nah, di sini yaitu klik di bagian sini, kemudian everyone add atau ditambahkan. Nah, ubah di sini yaitu red and white dan klik share. Lalu down saja. File ini sudah akan terkirim ke komputer atau PC 2. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu untuk mengecek apakah PC 1 telah mengirim file ataupun folder ke PC 2, yaitu dengan cara pada icon keyboard kita tekan tombol Windows dan R secara bersama-sama. Lalu jika sudah muncul seperti ini, kita ketikkan _2 192.168.1.1 lalu kita ketik OK. Nah, setelah itu di sini ada file jarcom yang sudah dikirimkan oleh PC 1. Jika kita klik, maka isinya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, maka PC 1 telah berhasil mengirimkan file ataupun folder ke PC 2. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa peer-to-peer sharing telah berhasil. Baiklah, sekian video dari peer-to-peer sharing file yang telah kami lakukan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Saya tutup dengan Paramung Santi, Om Santi 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 Om. Salam harmoni.